Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya, pada sehat? Alhamdulillah baik. Ya Ya. Allah. Terima Luar kasih biasa, nih Allahu Akbar. kepada karyawan PT Citodaya Bersama untuk menyempatkan waktunya mendengarkan pemaparan saya tentang materi pencegahan penularan COVID-19 ini. Ya, perkenalkan, saya Fajar Rizky Maulana, usia saya 24 tahun. Saya jurusan Teknik Informatika di STMIK Nusa Mandiri. Saat ini saya berada di semester 7. Untuk materi kali ini, saya akan membahas mengenai pencegahan penularan COVID-19. COVID-19 ini sebetulnya apa sih? Nah, penyakit ini tuh menyerang sistem pernafasan kita. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, di Cina. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan, infeksi paru-paru, hingga bisa juga mengakibatkan kematian. Dalam materi ini akan dijelaskan 4 poin penting dalam materi ini. Yang pertama, bagaimana sih penyebaran virus ini terjadi? Virus ini ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang mengalami batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Nah, droplet ini terlalu berat sehingga tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Penularan bisa terjadi jika kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi virus ini. Lalu kita menyentuh mata, hidung, dan juga mulut kita. Penularannya bisa terjadi juga saat kita menghirup udara, saat kita berdekatan dengan orang yang telah terpapar virus tersebut. Untuk durasi virusnya hidup atau bertahan di tiap-tiap permukaan beda-beda. Yang paling lama adalah di kayu. Virusnya bisa bertahan selama 4 hari. Setelah itu, apa aja sih gejala yang dialami jika kita terpapar virus tersebut? Yang pertama bisa kita akan sering batuk, terus kita flu, sakit tenggorokan, sesak napas, letih atau lesu. Beberapa kasus juga ada yang mengalami pneumonia atau masalah pada paru-paru. Ada beberapa kondisi darurat yang terjadi. Yang pertama, kalau bibir sama wajah kita tiba-tiba menjadi kebiruan. Yang kedua, ada rasa tekanan yang terus-menerus di dada. Ketiga, kebingungan atau ketidakmampuan untuk bangun. 4, ada kesulitan bernafas atau sesak nafas. Pencegahan penyebarannya apa aja yang bisa kita lakuin? Yang pertama, kita menerapkan social distancing atau bisa juga physical distancing. Caranya, kita menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1 meter. Dan sebisa mungkin, usahakan tidak melakukan kontak dengan orang tua atau manula, karena mereka lebih rentan terpapar oleh virus tersebut. Ada beberapa tips pelindungan juga. Yang pertama yang tadi, menjaga jarak aman. Kedua, membersihkan benda atau permukaan. Jadi, kita kan sering megang handphone setiap hari, kunci kendaraan, dompet, apapun yang sering yang kita pegang, diusahakan dibersihkan setiap hari. Kita juga harus rutin mencuci tangan, lalu tidak menyentuh bagian mata, hidung, mulut sebelum kita mencuci tangan atau tangan kita bersih. Ada juga alat pelindung diri yang bisa kita gunakan agar terhindar dari virus ini. Yang pertama ada APD, kedua kita bisa pakai masker, ketiga ada tambahan juga bisa menggunakan pelindung mata atau face shield, dan kita juga bisa memakai sarung tangan. Nah, untuk rekan-rekan yang masih menggunakan kendaraan umum untuk bekerja, kuliah, atau pergi ke tempat-tempat hiburan atau untuk nongkrong, nah setidaknya pertama gunakan masker. Kedua, sebisa mungkin bawa hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Nah, ketiga, kalau menggunakan pembayaran, diusahakan melakukan pembayaran digital. Kan sekarang banyak tuh yang online langsung bayar via scan barcode tanpa harus kita melakukan kontak fisik dengan mengeluarkan uang fisik. Yang keempat, hindari kontak yang tidak perlu dengan pengemudi atau orang yang lain. Terus tidak menempati kursi yang telah diberi tanda silang.
karena penerapan social distancing atau physical distancing, biasanya saat ini di kendaraan umum juga telah diberi tanda agar kita menjaga jarak dengan penumpang yang lain. Yang terakhir, diusahakan tidak menyentuh apapun. Rutin mencuci tangan juga termasuk pencegahan agar tangan kita menjadi lebih bersih. Ada beberapa caranya di sini. Yang pertama, gunakan cairan yang menggunakan 60% alkohol, kadar alkoholnya 60%. Kedua, bisa mulai dengan jari-jari, digosokkan seperti ini. Terus baru ke telapak tangan. Setelah itu ke kuku jari. Selanjutnya ke pergelangan tangan. Terus ibu jari kita. Lalu gosok sampai kering. Setelah itu tangan kita bersih atau terdisinfeksi. Sekali lagi, bersihkan permukaan dan barang yang paling sering kita sentuh. Yang baik lagi kayak handphone, kunci kendaraan, terus kunci rumah, dompet, atau apapun itu. Kesimpulannya dari materi ini, bahwa penyebaran virus COVID-19 ke wilayah Indonesia ini tentu sangat mengkhawatirkan semua pihak. Oleh karena itu, mari kita menjaga kondisi kesehatan dan kebersihan tubuh, seperti mematuhi protokol kesehatan juga. Bersama, kita pasti bisa mengatasi pandemi ini. Oke. Amin. Terima kasih atas waktunya setelah mendengarkan paparan materi dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga sehat selalu. Semoga dilindungi oleh Tuhan segala kegiatannya. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Yuk.